Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Jeffrey Nudiasa dari Bogor Cara, dan gue balik lagi sharing sama teman-teman semuanya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah bantu like, comment, subscribe, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, oke? Dan sedikit info, ini ada limbata yang bisa lo check out, langsung ke kontak gua di Instagram Bogor_Cara. Ini bahan-bahan jos teman-teman yang mau belajar tapi dengan ikan kualitas dan harganya terjangkau, lo bisa langsung DM gua, oke? Langsung aja gaspol. Dan kali ini gue bakal sharing sama teman-teman karena minggu depan ini sudah akan berlangsung kontes tanggal 21 sampai 25 Juni. Jadi gua kebetulan ada 2 ekor ikan yang bakal gua ikutin. Kita silaturahmi dan doakan buat ikan gua semoga dapat rezeki podium untuk kontes kali ini. Oke? Jadi kali ini gua bakal sharing sama teman-teman persiapan apa sih yang gua siapin buat ikan-ikan kontes gua. Jadi apakah ada treatment khusus atau enggak, jadi gue bakal sharing aja persiapan yang gue lakuin biasanya sebelum turun kontes. Oke? Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung cekibrot di ikan yang pertama. Let's go. Oke, ini ikan yang bakal gue share sama teman-teman. Jadi ini salah satu ikan yang bakal gue ikut sertakan di Bogor Channel Kontes 2. Dan gue minta doanya teman-teman, semoga ikan ini bisa bawa rezeki podium. Oke, ini ikan belum gue kasih nama. Ini gue rawat mungkin sekitar 1,5 tahun. Ini gue beli waktu ukuran 12 cm, masih bahan banget, oke? Nah, ini gue mau sharing sama teman-teman persiapan apa aja sih yang perlu yang biasa gue lakukan sebelum kontes. Jadi gue bakal sharing sama teman-teman. Nah, kalau untuk progres mungkin teman-teman udah pada hatam lah untuk mengenai progresi Cana Auranti atau cana-cana yang lain. Jadi gue langsung skip untuk progres, tapi mungkin kalau memang ke depannya teman-teman banyak yang komen, bang progresnya kayak gimana, lalu komen aja di kolom komentar, bakal gue bikinin, oke? Nah, jadi untuk kontes ini sebenarnya lu harus ada keterikatan batin dengan si ikan lu sendiri. Karena apa? Sebelum lu daftar kontes, pasti lu ngeliat, mengecek kondisi ikan. Jadi disitulah kejelian lu setelah lu progres ikan ya, kayak gitu. Jadi kita nggak ngomongin progres ikan. Jadi di sini lu harus ada feeling sama ikan ya. Karena ada beberapa ikan yang mentalnya bagus, tapi lu nggak ada feeling kalau ikan ini bisa main kayak gitu. Jadi lu harus punya secuil feeling buat ikan lu apakah bisa main atau enggak kayak gitu. Karena lu yang ngerawat, gue yakin lu tahu karakter ikannya seperti apa. Ada beberapa ikan memang yang biasanya mentalnya bagus, tapi menurut lu, oh ini ikan nggak bisa nih buat main, cuman buat display aja kayak gitu. Atau mungkin ada yang biasanya ikan biasa-biasa aja, tapi menurut lu performanya mantep, itu bisa lu turunin juga. Itu macam-macam lah kayak gitu. Jadi lu di sini gua ngasih tahu lu harus ada feeling sama ikannya dulu kayak gitu. Kalau feeling lu udah pede, gas, bismillah. Urusan podium atau enggak itu urusan belakang, yang penting kita pede dulu. Karena kita udah maksimalin juga untuk progresan. Jadi yang penting kita pede dulu dan ada feeling sama ikannya. Oh ini ikan kemungkinan bisa dapet juara kayak gitu. Oke. Nah, kalau lu udah
dapat feeling kayak gitu, yang harus lu lakukan berikutnya adalah daftarkan ikannya, oke? Jadi lu daftarin ikannya sesuai kelas yang mau lu daftarin, sesuai ikan yang lu punya kayak gitu. Nah, untuk berikutnya yang perlu lu perhatikan itu kondisi airnya, teman-teman. Jadi ikan ini sangat berpengaruh dengan kondisi airnya. Jadi teman-teman bisa maksimalin, mungkin mulai intens merawat airnya, bener-bener ketat ya lo perhatiin. Atau mungkin kalau lo memang sudah biasa merawat ikan dengan maksimal, tiap minggu lo ganti air dan lain-lain, mungkin tuh biasa aja dan lo pun gak akan ada sesuatu yang gua harus ini, gua harus itu sebelum kontes, nggak perlu kayaknya. Kalau memang perawatan kita dari awal sudah maksimal kayak gitu. Tapi kalau emang teman-teman sibuk kerja atau mungkin ikan sempat nggak kepegang, itu kan ada aja ya. Nah, teman-teman bisa maksimalin di sebulan atau 2 minggu sebelum kontes kayak gitu. Jadi teman-teman sebulan atau seminggu sebelum kontes bisa maksimalin kondisi air. Itu dari perawatan airnya bagus atau enggak, ini airnya maksimal atau enggak. Jadi kalau memang nanti airnya kurang maksimal, teman-teman harus ganti dengan air yang memang kondisinya bagus kayak gitu. Saran dari gua, teman-teman bisa perhatikan atau bisa water change. Mungkin lo nggak perlu ganti semua, lo cukup buang air ini setengah aja, lo ganti air baru kayak gitu. Itu sekitar paling cepatnya 3 hari, paling lamanya seminggu kayak gitu. Jadi lo bisa kuras nih kan, lo ganti airnya biar makin seger dianya juga, oke? Kayak gitu. Nah, untuk tangki di sini saran gue jangan terlalu besar, sesuaikan sama kondisi ikannya. Ini gue pakai tangki 60 karena ikan gue ini di sekitar 17 cm. Jadi teman-teman bisa maksimalkan untuk kondisi tangkinya jangan terlalu besar juga, karena untuk di kontes pun biasanya tangkinya nggak besar-besar. Untuk ikan-ikan cana-cana yang nggak terlalu besar itu biasanya maksimal di 60 cm kayak gitu. Jadi teman-teman bisa kondisikan tangkinya jangan terlalu besar, jadi disesuaikan dengan kondisi ikannya aja kayak gitu. Nah, untuk berikutnya teman-teman di sini perlu perhatikan kondisi performa ikan. Jadi di sini teman-teman harus lebih sering interaksi sama ikan ya. Harus sering interaksi. Karena apa? Mental ikan itu sangat menjadi penilaian yang penting untuk di kontes. Biasanya sih kalau gue untuk spek-spek yang lainnya itu biasanya kan bakal menetap ya, kayak misalkan yellow stripnya itu biasanya ya itu ada ya ada, nggak akan bisa hilang kayak gitu. Di situ kan lo cuman bisa naikin warnanya aja, lebih pekatin warnanya kayak gitu. Jadi lo bisa maksimalin di mental. Jadi teman-teman harus interaksi sama ikan. Kalau ada waktu ya lu bisa maksimalin di tiap hari. Ya nggak perlu lama lah, paling 10 menitan lu main sama ikan kanan kiri kayak gitu. Nggak usah terlalu sering juga. Dalam artian lu tiap jam lu mainin, ya kalau waktu lu ada sih nggak jadi masalah. Ya minimal lu di satu hari itu ada interaksi sama ikannya kayak gitu. Jadi lu harus bikin ikan ini makin pede, bikin ikan ini terbiasa sama interaksi orang. Kalau bisa lu nggak mainin tangan, ikan lu udah perform, itu yang bagus. Karena mental itu salah satu poin yang cukup besar di Cana ini. Jadi teman-teman harus fokusin, tekunin, jangan kendor latihannya.
ya seperti yang gue informasikan sekitar 1 sampai 2 minggu. Teman-teman bisa perhatikan untuk performa ikannya. Jadi mental harus tetap dijaga dan interaksi itu harus terus dikondisikan. Karena ada beberapa ikan yang biasanya mentalnya udah naik, kadang drop, kadang turunnya naik turun lah seperti itu. Karena ada beberapa ikan yang seperti itu. Jadi teman-teman harus dimaksimalkan untuk kondisi mentalnya. Karena apa? Mental itu sebenarnya sangat berpengaruh ke semua aspek. Dari kondisi ikan, warna, itu cukup ngaruh. Biasanya ikan-ikan yang punya mental bagus, dia bakal perform dari segi warna bar maupun yellow spot kayak gitu, itu bakal meningkat. Begitupun sebaliknya, kalau ikan nggak perform, itu biasanya bisa drop dari segi warna, dan itu sangat fatal ya, bisa mengurangi nilai-nilai atau poin-poin yang memang ada di regulasi ikan itu sendiri kayak gitu. Jadi poin yang pertama menurut gua itu mental harus perlu dimaksimalkan kayak gitu. Karena mental bagus, gua yakin performa ikan bagus, terus dari warna dan lain-lainnya itu bakal bagus juga kayak gitu. Jadi maksimal lah kayak gitu. Nah, untuk berikutnya untuk pakan nih. Pakan itu menurut gua salah satu faktor yang sangat mendukung ikan-ikan kita bisa lebih bagus. Nah, untuk pakan ini lu nggak bisa genjot di sebulan sebelum perform. Kalau bisa dari awal lu rawat sampai lu mau turunin kontes, lu maksimalkan dengan pakan-pakan yang bagus kayak gitu. Lu maksimalkan dengan pakan-pakan seperti udang, cacing, pakan-pakan hidup lah, lu maksimalkan kayak gitu. Nah, kalau untuk pelet lu bisa juga, tapi lu harus eksperimen juga sih, karena di sini banyak pelet yang beredar di media sosial, di YouTube dan lain-lain, atau dari influencer yang lainnya. Untuk pelet itu sangat banyak. Jadi teman-teman, untuk pelet bebas, lu mau pakai pelet apa aja bebas. Yang penting lu udah praktekin ke ikan lu. Jadi lu sudah eksperimen pelet A atau B yang lebih bagus kayak gitu. Nah, ketika lu udah bereksperimen, lu pakai pelet yang memang recommended dan memang udah teruji di tempat lu kayak gitu. Istilahnya cocok. Kalau emang pakannya udah cocok, lu terusin pakai pakan itu, maksimalkan pakai pakan itu, teman-teman. Jadi gue yakin dengan pakan-pakan yang jos atau pakan-pakan yang bagus, ikan itu bakal punya sesuatu yang beda kayak gitu dibanding lu dengan pakan-pakan yang seada-adanya lah kayak gitu istilahnya. Jadi saran dari gue, pakannya dimaksimalkan. Gue yakin ketika lo memaksimalkan pakan, ikan pun bakal maksimal kayak gitu. Memang pakan-pakan yang bagus itu ada harga yang ya lumayan lah, tapi menurut gue masih terjangkau sih buat teman-teman. Karena cana ini nggak terlalu banyak makannya, apalagi kalau lo lagi nge-press size kayak gitu, lu nggak perlu banyak, sedikit tapi yang penting rutin. Dan kalau lu punya 1 ekor, wah irit sih gue yakin untuk pakan cana ini nggak terlalu boros kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sedikit sharing dari gue. Jadi gue biasanya seperti itu sih kalau emang mau kontes. Gue feelingnya dimainin untuk performnya kita maksimalin itu. Jadi teman-teman bisa ambil yang memang bermanfaat buat teman-teman kayak gitu. Jadi gue nge-share aja apa yang biasa gue lakukan di rumah kayak gitu. Jadi kalau emang ada yang kurang atau mungkin teman-teman bisa nambahin buat tips and tricksnya seperti apa,
bisa komen di kolom komentar, oke? Jadi itu aja yang mungkin bisa gue share dan semoga bermanfaat. Intinya ambil yang positifnya, buang yang negatifnya, oke? Itu aja dari gue, terima kasih banyak. Dan jangan lupa nanti kontes teman-teman hadir untuk Bogor dan sekitarnya. See you next time, see you next video, bye bye. Itu dia teman-teman yang bisa gue sharing, jadi sedikit sharing aja dari gue yang gue lakukan biasanya sebelum ikutan kontes. Jadi persiapan apa yang gue lakukan ya itu seperti tadi, mungkin gak ada yang terlalu ribet, sama aja sih. Jadi intinya kita rawat, maksimalin, kita jaga kondisi air, makan. Jadi cuma itu aja untuk persiapan gue ketika gue mau ikut kontes, oke? Jadi mungkin di sini teman-teman juga ada yang mau ikutan kontes atau mungkin yang mau belajar untuk ikutan kontes, silahkan teman-teman bisa datang ke arena kontes, lihat dulu aja, nggak jadi masalah. Karena untuk teman-teman, kalau untuk perkontesan duniawi itu kalau mau lihat doang itu free, bebas, jadi dibuka untuk umum, dan biasanya itu ada di hari Minggu teman-teman. Itu silakan datang dan ramaikan untuk kontes ini. Dan jangan lupa minggu depan di tanggal 21 sampai 25 Juni at Tracer Ikan Hias Cibinong, teman-teman bisa ramaikan, kita silaturahmi di sana, kita ngopi-ngopi bareng, kita lihat ikan-ikan teman-teman yang bisa kita contek kayak gitu. Jadi wah ikan ini bagus, gimana sih caranya, jadi itu yang bakal kita ulik-ulik di rumah kita, oke? Jadi tetap ikutin gua dan semoga video gua selalu bermanfaat buat teman-teman. Dan pastinya yang baru mampir jangan lupa like, comment, subscribe. Dan terima kasih banyak buat semuanya udah support gua. Sehat selalu, lancar rezekinya, oke? Gua pamit undur. See you next time, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.